solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja. Di Go Healthy biasanya kita akan berbicara mengenai solusi kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Ya, kita tahu solusinya apa kan? Pakai teknologi laser. Nah, kalau kali ini kita akan bicara mengenai hal yang mungkin Anda sekarang sedang mengalami, yaitu rasa nyeri. Ya, saya alhamdulillah sampai hari ini masih sehat, nggak ada gangguan apapun, jalan kemana bisa lancar, goes, mau lari, mau olahraga, nggak masalah. Tapi mungkin ada di antara Anda pemirsa yang punya masalah dengan nyeri sendi, lutut, di pinggang. Rasanya tidak menyenangkan. Jangankan dipakai buat berolahraga, berjalan saja atau naik tangga, rasanya itu adalah neraka dunia ya. Nah makanya buat Anda yang mungkin punya masalah yang sama dengan nyeri-nyeri sendi, simak perbincangan kami kali ini karena kami punya solusinya. Cara tepat untuk hidup yang sehat, terbebas dari rasa nyeri sendi. Dan narasumber kami kali ini adalah kedatangannya yang kedua ke Go Healthy. Dulu ya, narasumber ini memang punya merasakan rasa nyeri di lutut, di sendi yang sekarang katanya sudah tidak terasa lagi. Selamat datang kembali Pak Jonathan. Pak Jon, apa kabar? Sehat. Tos dulu dong. Oke. Makasih Kang. Coba kaki gimana gerakin? Wah, langsung ya lancar ya Pak Jon. Dulu boro-boro gini apa ya? Iya. Bisa, ini kan bisa. Dulu boro-boro saya ingin ke sini. Aduh, jalan aja pelan sekali gitu kan ya. Artinya apa? Ada perubahan yang dirasakan oleh Pak Jon ya. Sekarang nyeri sendinya sudah tidak terasa lagi. Seperti apa alatnya yang digunakan oleh Pak Jon? Kami akan beritahukan sebentar lagi dan tentunya saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke, yang kedua ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Kabar baik, Kang Ronald. Dan juga pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Jon, siapa sih Pak Jon? Dulu sakit apa sih? Ini dia. Jonathan Rumainom. Seiring menuanya usia, ia semakin merasakan betapa tidak nyamannya memiliki berat badan yang berlebih. Sebab kedua lututnya menjadi sering terasa sakit. Hal ini pun berdampak pada aktivitasnya. Jonathan mengaku sudah banyak hal yang ia senangi harus dikorbankan karena ia tak kuasa menahan rasa sakit di lututnya jika dipaksa. Jadi saya ada pengapuran di bagian lutut, terutama lutut sebelah kanan. Sehingga bentuk kaki saya itu sudah tidak lurus lagi, tapi udah mulai mengarah kepada O. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kedua lutut Jonathan sudah mengalami pengapuran. Bahkan, ia sudah disarankan untuk menjalani operasi. Oh, sangat sakit sekali, bahkan bukan cuma berjalan pada saat duduk, mau berpindah posisi atau pada saat baring berpindah posisi itu terasa sekali, terutama di bagian lutut sebelah kanan. Kini setelah mendapatkan solusi dari Go Healthy untuk menggunakan teknologi laser, Jonathan kabarnya sudah jauh lebih sehat. Bahkan, aktivitasnya sudah lebih nyaman. Saya pakai equalizer sejak Agustus, jadi ini udah berjalan 4 bulan. Sangat dirasakan karena saya sekarang untuk jalan maupun untuk naik tangga itu sudah tidak sesusah dulu. Dan saya bisa gerakan kaki dengan enak. Tapi rasanya melihat Pak Jon dulu ketika datang pertama sama sekarang beda Pak. Sekarang lebih banyak senyumnya kayaknya. Benar. Siap. Senikmat itu Pak bisa jalan lagi Pak. Ya. Coba. Diingatkan lagi pemirsa. Dulu rasa sakitnya seperti apa yang Pak Jon rasakan itu? Saya Kang Ronald usia 50 sudah merasakan adanya keluhan di nyeri di bagian lutut, terutama lutut sebelah kanan. Dan pada saat itu saya udah sering beberapa kali mengunjungi dokter dan beberapa dokter yang saya kunjungi mengarahkan untuk ke operasi. Dan saya terus terang aja belum siap untuk dilakukan operasi, sehingga saya coba untuk mencari alternatif lain. Dan saya lihat di Metro TV ada program Go Healthy. Saya lihat ini ada ilmu yang bagus, ada alat yang bagus, patut untuk dicoba, dan saya akhirnya bisa
puji Tuhan diberi kesempatan untuk bisa mencoba alat ini. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Tapi sebelumnya Pak John, saya mau ngetes dulu pemahaman Bapak, silakan dijawab. Pemirsa juga boleh ikutan menjawab ya. Kira-kira ini benar atau salah pernyataannya? Kalau kita punya riwayat pengapuran sendi di lutut, artinya kita tidak boleh melakukan olahraga. Benar atau salah Pak John? Kang Ronald, menurut saya salah ya. Salah, Karena kita sakit apapun kita perlu bergerak. Good. Jadi walaupun dengan adanya pengapuran, kita perlu bergerak untuk terutama otot-otot di kaki, otot-otot di tubuh ini bisa terus Dilatih ya. dilatih untuk jangan kaku, jangan sampai tidak berfungsi. Oke, Mbak Preti, kira-kira pernyataan kalau kita punya riwayat pengapuran sendi di lutut, artinya kita nggak boleh olahraga. Ini benar atau salah sih? Jadi jawaban dari Pak John sudah tepat. Untuk Anda yang memiliki keluhan riwayat pengapuran dan juga peradangan pada sendi lutut yang kita sebut dengan osteoartritis, gak cuma di lutut aja ya pemirsa, di sendi manapun Anda tetap harus berolahraga. Karena olahraga maupun gerak ini sifatnya wajib dan butuh. Tetapi saya ingin menunjukkan terlebih dahulu ya kepada pemirsa ilustrasi sendi lutut yang sehat dan juga yang mengalami pengapuran. Berikut adalah gambaran sendi lutut yang masih normal, kita bisa lihat tulang rawannya masih mulus ya, dia bisa bergesekan dengan licin dengan mudah. Tetapi apabila terjadi pengapuran maupun peradangan, nah nantinya mengakibatkan kerusakan pada jaringan sendi ya, di mana tulang rawannya mengalami peradangan dan juga tumbuh tulang-tulang kecil yang nantinya dapat menusuk satu dengan yang lainnya. Pada tahap yang lebih lanjut, celahnya ini bahkan tidak ada, jadi dia menyatu. Makanya pada saat bergerak, dia bergesekan satu dengan lainnya dan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Jadi kuncinya adalah otot harus dilatih agar otot yang menopang beban yang diterima oleh sendi ini kita perkuat ototnya dan nantinya beban yang diterima oleh sendi menjadi lebih minimal dan nantinya dapat membantu proses pemulihan mengurangi rasa nyeri dengan lebih baik. Jadi kita belajar dari penjelasan tadi adalah kalau kita punya riwayat pengapuran sendi di lutut, kita nggak boleh olahraga adalah sebuah pernyataan yang salah. Apa yang dilakukan oleh Pak John untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri itu Pak? Pakai apa sih Pak? Equalizer. Nah, equalizer ini setiap pagi ataupun malam atau pada saat menonton TV pun saya coba untuk menggunakan di lutut dan ini membantu karena di samping dengan panas yang diperoleh dari laser tadi, ada juga alat tambahan yang bisa seperti untuk pijit. Nah ini yang dipasang selain di lutut di mana ya Pak? Bahkan Bapak di lutut, apa aja yang dipasang nih? Yang di lutut, karena saya keluhan yang lebih banyak ada di lutut sebelah kanan. Ya. Jadi saya gunakan lebih banyak di lutut sebelah kanan. Tapi kadang juga saya pakai di lutut kiri. Di samping itu saya ada keluhan juga sebelah lengan kiri. Kenapa Pak? Yang kemarin agak pegal-pegal. Dan saya pakai itu juga agak kaku dengan sering menggunakan equalizer ini membuat kekakuan tadi udah hilang, terutama di bagian otot ya. Iya. Saya tuh ingat dulu loh, kalau misalnya Pak John dulu mau berdiri, tangannya tuh harus menolak dulu kursi. Benar. Karena nggak kuat, kakinya nggak bisa menahan berat badannya, harus gini nih. Nah sekarang udah nggak perlu nolak tangan lagi ke kursi dong Pak. Coba kayak gimana kalau berdiri sekarang? Wah, udah kuat nih, ini nggak masalah lagi Pak ya? Nggak masalah ya. Dulu boro-boro gini Pak. Wah, nggak susah nih. Angkat dulu. Sekarang nggak ada masalah. Sama yang kanan ya. Asik, silakan berduduk lagi Pak ya. Oke, jadi yang dipakai oleh Pak John ini adalah teknologi laser dipakai. Ya. Teknologi TENS-nya dipakai. Pakai. NMES-nya juga dipakai. NMES-nya dipakai. Rutin sehari 2 kali. Konsisten ya Bapak pakainya ya. Nggak pernah ketinggalan kan Pak? Enggak. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih teknologi laser ini bisa membantu ya? Kita bisa lihat di sini ya. Di sini sebenarnya ada
3 alat yang bisa membantu peradangan tersebut. Namun saya akan membahas mengenai teknologi lasernya terlebih dahulu. Jadi teknologi laser itu dia bisa menembus dari mulai kulit sampai kepada tulang dengan panjang gelombang yang berbeda. Sinar biru paling rendah 460, tapi yang paling dalam itu adalah yang sampai kepada tulang 905 nanometer. Pada saat sinar laser itu menembus yang namanya tulang dan juga otot, ya, dia akan mengurangi reaksi peradangan dengan cara memperbaiki aliran darah ya di daerah sendi ataupun di daerah tulang tersebut. Di samping itu mengurangi juga reaksi-reaksi peradangannya. Akibatnya apa? Kalau reaksi peradangannya dan aliran darahnya bagus di sana, akibatnya yang namanya peradangannya tersebut menjadi berkurang. Selain itu juga teknologi laser tersebut bisa memproduksi yang namanya kolagen. Kolagen tersebut itu bisa membantu pelumasan pada sendi. Ingat loh, hampir semua tubuh kita ini mempunyai yang namanya kolagen. Namun seiring dengan usia kita bertambah, maka produksi kolagen di dalam tubuh kita juga berkurang. Sehingga pelumasan pada sendi-sendi juga berkurang. Kenapa sih rasa nyeri ini terjadi? Nyeri merupakan sinyal dari tubuh yang menandakan bahwa ada jaringan yang sedang mengalami kerusakan. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, kenapa sih rasa nyeri ini sering berulang? Karena kebanyakan masyarakat ini berfokus hanya pada rasa nyerinya saja, tetapi tidak berfokus pada pemulihan jaringannya. Itu mengapa begitu rasa nyerinya stop, jaringannya tidak pulih, akhirnya nyerinya dirasakan kembali terus-menerus, semakin berat dan nantinya bisa mengganggu tubuh dan pikiran Anda. Itulah mengapa di sini ada teknologi laser, TENS dan NMES tidak hanya untuk mengatasi rasa nyeri, tetapi membantu proses pemulihan jaringan secara alami yang nantinya tidak hanya berfokus untuk sebagai anti nyeri, tetapi agar kita perbaiki jaringannya dan nantinya mencegah terjadinya nyeri berulang. Nah, tadi Mas Boyke sudah menjelaskan mengenai teknologi laser. Ada teknologi tambahan ya yang bisa Anda temukan dalam satu perangkat yang sama, yaitu teknologi TENS dan teknologi NMES. Teknologi TENS ini bekerja dengan cara menghambat atau memblokade sinyal rasa nyeri yang ada pada saraf di kulit maupun di otot sehingga dapat mengatasi rasa nyeri hingga ke sumbernya. Tetapi ingat, proses pemulihan jaringan harus terjadi secara alami. Inilah mengapa penggunaan teknologi laser, TENS dan NMES ini menjadi satu kesatuan. Ditambah lagi nih ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Tujuan teknologi NMES ini adalah memicu pergerakan pasif agar otot tetap terlatih dan nantinya membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Gabungan 3 teknologi dalam satu alat ini dapat Anda manfaatkan untuk mencapai 4D. D yang pertama adalah dilancarkan aliran darahnya. D yang kedua adalah diredakan inflamasi atau peradangan dan juga rasa nyerinya. D yang ketiga ditingkatkan produksi kolagen dan juga regenerasi jaringan. Dan D yang terakhir, D yang keempat adalah digerakkan. Bebas rasa nyeri tanpa rasa ngeri dengan teknologi laser. Nah pemirsa, 3 teknologi dalam satu alat. 3 teknologi itu adalah teknologi laser, TENS dan juga NMES. Semuanya ada dalam satu alat, yaitu produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Cara pakainya gampang pemirsa, karena portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi ayo pemirsa, bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, atau nyeri head, nyeri pramenopause, dan nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, dan nyeri tubuh lainnya, semua bisa teratasi dengan menggunakan Evo Laser. Jadi ayo pemirsa, pesan sekarang juga dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan bermanfaat, juga bergaransi hanya ada di Gogo Mall. Ayo atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
kembali ke kisahnya Pak John yang dulu pernah merasakan nyeri sendi karena memang mengalami pengapuran, osteoartritis. Ya, nah ini Pak John, dulu waktu lagi sakit-sakitnya, kegiatan apa nih Pak yang Bapak nggak bisa lakukan dulu? Kang Ronald, seperti dilihat di latar belakang saya bahwa saya ini aktif olahraga. Wow. Dan olahraga saya yang paling berat adalah main bola. Setelah itu karena gak bisa bergerak karena keluhan lutut tadi, akhirnya saya beralih ke main yang lebih ringan, golf, dan akhirnya sekarang cuma bisa jalan. Nah, pada saat sakit lutut itu jalan aja susah. Dan untuk naik tangga rumah aja udah harus tertatih-tatih. Padahal usia baru 60-an. Dan itu saya pikir harusnya saya bisa lari di atas tangga, tapi saya tidak mampu lakukan itu karena memang keluhan lutut tadi. Ini pertanyaan penting nih. Dulu kalau Bapak nyeri sendi terutama di lutut, kalau lagi muncul, apa yang Bapak lakukan? Saya mengikuti arahan dokter pertama untuk operasi, tapi saya menolak. Kemudian diberikan obat untuk anti nyeri dan penahan sakit, dan itu memang saya pikir untuk konsumsi dalam jangka panjang akan sangat pengaruh juga. Mungkin barangkali nyerinya sembuh, tapi ada side effect lain yang mungkin di dalam yang kita nggak tahu. Betul sekali. Saya pikir ya karena obat anti nyeri itu kan sebetulnya hanya obat darurat saja. Untuk lambung ya Pak ya. Bukan suka kerasa sakit di lambungnya. persis. Oke, nanti kami akan lanjutkan informasinya. Tahukah Anda pentingnya melatih otot bagi lansia? Seperti apa sih, Mas Boyke? Ya, jadi yang namanya bergerak itu adalah sifat daripada suatu kehidupan. Dia bergerak. Ya. Kalau kita tidak bergerak, maka otomatis yang namanya tubuh kita juga akan mengalami yang namanya pengerutan. Ya, kalau di istilah kedokteran untuk otot kita sebut dengan sarkopenia. Ya, sarkopenia itu artinya kondisi otot yang makin lama makin mengecil. Ya, dari penelitian dikatakan bahwa kalau kita sakit, kemudian otot kita 1 minggu saja tidak digerakkan, otot itu sudah mengecil 3-5%. Bahkan kalau 1 bulan saja kita diam di tempat tidur tidak melakukan kegiatan apa-apa, maka dia akan berkurang sampai 10-20%. Nah, demikian juga dengan rasa nyeri, karena rasa nyeri yang timbul itu membuat kita tidak mau bergerak. Tadi sudah dikatakan bahwa makin gemuk dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat rasa nyeri itu, ya, lama-lama berpengaruh juga kepada kejiwaan kita. Kita menjadi lebih mudah marah, lebih disinggung sedikit saja, ya. Oleh karena itu, kita agar tetap bisa bergerak mesti bebas nyeri. Kalau kita ingin sehat sampai usia tua, kita mesti bergerak. Tapi bergerak itu dibutuhkan untuk apa? Ya untuk mengembangkan otot-otot kita. Jangan sampai kita di usia tua makin lemah. Jadi pernah ada penelitian orang 61 tahun dengan orang 21 tahun. Berbeda 40 tahun. Dua-duanya bekerja, otot-ototnya sama-sama berkembang. Ketahanannya juga bisa asal tetap digerakkan. Oleh karena itu pemirsa, usia boleh kita bertambah. Tapi tolonglah di usia tua ini jangan sampai kita menghentikan gerakan-gerakan kita, apalagi kalau disebabkan oleh karena proses penuaan, proses peradangan pada sendi dan tubuh kita. Oleh karena itu, yuk kita tetap jalankan pola hidup sehat, kita tetap bergerak dan kita bantu untuk mengatasi rasa nyerinya dengan teknologi laser yang digabungkan dengan NMES dan digabungkan juga dengan teknologi TENS. Oke? Oke, supaya pemirsa makin terbayang ya, seperti apa rasa yang dialami oleh Pak John ketika menggunakan 3 teknologi tadi Pak ya, laser, TENS, dan NMES. Kami ingin tahu deskripsinya seperti apa sih Pak? Kang Ronald, ini alat yang bagus karena kita bisa gunakan di mana saja, kapan saja, dengan hanya menempelkan alat tersebut di bagian yang nyeri. Tersak untuk saya di bagian lutut saya, kanan, lutut kanan, Kang Ronald. Dan pada saat ditempel dan dihidupkan itu lasernya, ini terasa hangat, dan hangatnya ini beda sekali karena hangat ini betul-betul hangat yang mempengaruhi atau
mengurangi rasa sakit itu. Jadi bukan hangat, cuma saya sering pakai dikompres pakai air panas, beda sekali. Karena ini memang alat yang begitu ditempel, hangatnya itu betul-betul hangat yang menghilangkan rasa sakit nyeri tersebut. Dan bersyukur juga karena alat ini dilengkapi dengan ada NMES dan satu TENS. Ya betul. Nah ini pada saat bersamaan saya gunakan alat ini, ketiga-tiganya ini berfungsi dengan sangat membantu karena yang dua tersebut itu sama seperti kita dipijat-pijat itu enak sekali, kan enak luar biasa karena apalagi habis jalan, habis itu rasa otot-otot sakit itu kita dibikin rileks gitu ya Pak ya. Udah hangatnya dapat, pijitannya dapat, udah tidur enak itu. Kita sama-sama lihat ilustrasinya adalah seperti demikian, di mana teknologi TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ini dapat Anda letakkan pada titik yang Anda terasa sangat nyeri. Jadi biasanya kalau nyeri itu kita kan pasti cari ya, mana yang terasa paling nyeri, tempelkan di sana karena teknologi TENS ini nantinya bekerja dengan memblokade sinyal rasa nyeri yang ada di bawah kulit maupun di otot, sehingga rasa nyeri yang Anda rasakan dapat berkurang. Nah, rasa nyeri yang berkurang ini kita tingkatkan juga dengan menggunakan teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation. Nantinya stimulus ini akan mengaktifkan saraf dan otot, memicu proses pemulihan saraf dan terjadi pergerakan pasif sehingga otot dapat bergerak dengan baik dan juga dapat dilatih kekuatannya. Ingat ya pemirsa, otot kita itu seperti tabungan. Kalau mau dijaga volumenya dan kekuatannya, maka harus dilatih. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi NMES. Dan otot ini memiliki peranan yang penting dalam kesehatan tubuh kita. Pertama, mencegah terjadinya nyeri sendi. Otot yang kuat juga akan menghasilkan kepadatan tulang yang lebih baik. Terlebih lagi, otot bersifat sebagai dapur atau kompor energi di dalam tubuh kita. Sehingga ketika Anda melatih otot, maka Anda juga meningkatkan proses pembakaran tubuh Anda sehingga kadar gula darah dan kolesterol akan menjadi lebih stabil. Oleh sebab itu, di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah, berapapun usia Anda, berbagai nyeri yang Anda rasakan, jawabannya adalah teknologi laser, TENS dan NMES. Kita bantu atasi rasa nyeri tanpa rasa ngeri sampai ke sumbernya. Yang punya rasa nyeri, yang kadang-kadang kan kalau sampai sekarang masih belum juga teratasi nih, atau yang punya keluhan juga saat kencingnya tidak lancar karena prostat, yuk kita gunakan 3 teknologi dalam satu alat, yaitu laser, TENS, dan NMES. Bagaimanapun juga alat ini bisa membantu mengatasi nyeri kronis. Ayo kita menua dengan sehat dan bebas dari nyeri. Oke? Sekali lagi terima kasih buat Pak John, nikmati masa-masa kembali beraktivitas dengan keluarga. Ya. Siap Kang Ronald. Semangat ya Pak. Terus lagi Semangat. dong. Oke. Mas Boy terima kasih. Sama-sama, Mbak Preti juga terima kasih ya. Jadi pemirsa sekali lagi saya rangkum ya. Yang dibicarakan oleh kami ini adalah ada 3 teknologi dalam satu alat, yaitu laser, TENS, dan NMES yang ada di produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat dengan konsep 4D. Dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Cara pakainya gampang, sederhana, dan mudah sekali ya. Karena alatnya portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Jadi pemirsa, jangan mau kalah. Ayo bebaskan diri kita di rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, atau nyeri head, nyeri pramenopause, sampai nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, ataupun nyeri tubuh lainnya. Semua bisa teratasi dengan menggunakan Evo Laser. Pemirsa, pesan sekarang juga dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di GoGo Mall. Ayo pemirsa, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.